high quality CPR, cardiopulmonary resuscitation, jadi resusitasi jantung paru yang baik, yang berkualitas. Nanti seperti apa kita bahas di belakang ya. Kemudian kalau punya defibrilasi, entah yang otomatis AED, automatic external defibrillator, atau yang manual, kalau misalkan nanti kalian juga di rumah sakit, pakainya yang manual bukan otomatis ya. Kalau yang ada di tempat-tempat umum, bandara, stasiun dan sebagainya itu biasanya yang otomatis, karena memang supaya bisa dipergunakan oleh orang awam. Kemudian apabila pasiennya sudah ROSC, return of spontaneous circulation, jadi denyut jantungnya sudah balik, napasnya sudah balik, maka kita harus melakukan post cardiac arrest care ya, supaya nanti tidak kembali ke kondisi cardiac arrest. Nah, selanjutnya recovery nanti di rumah sakit tempat perawatan intensif. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Kalau kita ketemu pasien yang kita curiga dia ada henti napas, henti jantung, apa yang pertama kali kita lakukan? Apa? Apa? Maksudnya gimana? Ada yang paham nggak? Kalian nanti di bandara nih tiba-tiba ada orang pegang dadanya terus jatuh nggak sadarkan diri. Yang kalian lakukan apa? Pertama kali? Apa artinya? Memastikan kondisinya aman ya. Aman itu baik pasiennya ataupun kita ya. Contoh gampangnya misalnya pasiennya jatuh di eskalator, ya kan nggak mungkin kalian akan langsung menolong di eskalator itu, kan tentu akan membahayakan kan. Ya, jadi nanti harus kita pikirkan dulu, atau misalkan kecelakaan di tengah jalan ya harus dipikirkan dulu, diposisikan dulu. Ya, jadi syaratnya menolong itu harus aman, aman untuk pasien dan untuk diri kita sendiri juga harus aman. Ya, apalagi kayak yang kemarin era COVID kemarin, kita nggak bisa sembarangan memberikan basic life support. Kita harus pakai APD minimal level 2. Kemudian langkah kedua setelah memastikan kondisi aman adalah memeriksa kesadarannya. Ya, ada yang tahu dengan cara apa? Kalau di basic life support memeriksa kesadarannya? Ya, dengan skala APPU supaya singkat, jadi secara kualitatif saja. Kalau dengan GJS itu secara kuantitatif itu nanti terlalu lama. Ya, jadi kita butuh pasien ini masuk kriteria mana. Kalau A itu artinya alert, jadi pasien awake, sadar penuh. Ya, kemudian kalau pasien sadar penuh, oke, A. Kemudian kalau misalnya pasien kita panggil, ya, pasien baru merespon, artinya dia masuk di kategori V, verbal. Ya. Tapi kalau kita panggil Pak ataupun dia nggak merespon, langkah selanjutnya adalah kita rangsang nyeri. Rangsang nyerinya dengan cara gimana? Ada yang tahu? Ditampar, diapain? Ya. Kita tekan di sternumnya, boleh bilangnya sini boleh, atau pokoknya kita tekan pakai benda keras juga boleh. Ya. Kalau pasien merespon, ya entah respon buka mata, entah respon verbal, artinya dia PI, masuk kategori P. Tapi kalau dirangsang nyeri pun pasien tidak memberikan respon apapun, maka masuknya kategori U, unresponsive. Berarti pasien benar-benar tidak sadar, tidak kesadarannya rendah ya. Kemudian apa langkah kita selanjutnya? Panggil bantuan. Jadi jangan langsung nolong dulu, kita harus segera manggil bantuan. Apalagi kalau kita di tempat itu sendiri, karena kita nggak akan efektif kalau melakukan bantuan hidup dasar itu sendiri. Nah, mungkin ada yang sudah
minta tolong, tapi sekaligus kita harus cepat memberikan tata laksana ke pasien. Nah, ini sambil di speaker call. Kalau misalkan kita teriak minta tolong, nggak ada orang di sekitar kita, apa langkah kita? Kita langsung menolong CPR, atau kita nyari, kebetulan kita nggak bawa telepon, kita nyari orang lain atau nyari telepon, yang mana? Opsi pertama atau kedua? Yang opsi pertama, hijau jari, kira-kira, nggak apa-apa, nggak ada nilainya. Nah, yang kedua, tuh nggak ada, tuh absen semua ini. Bukan pilihan ya, nggak ada absen ya, kan cuma 1 sama 2. Nggak apa-apa, kita interaktif aja, ya diskusi aja. Semua yang ada di ilmu kedokteran itu kan logika, ya. Jangan terlalu overthinking pasti yang serius-serius, semua bisa di logika, ya. Mumpung kalian masih di preklinik, anatomi, fisiologi, biokimia itu harus kalian pelajari dengan baik, supaya nanti kalau pada saat kalian di fase klinik, panitera klinik kelas, itu akan lebih mudah pasti. Ya, di kedokteran itu yang nggak logika apa? Dosis obat, ya kan? Nah itu nggak udah falam kalau itu. Yang lain itu bisa dilogika. Ya, jadi kalau kita cuma sendiri, tergantung kondisi pasiennya ini nggak sadarkan dirinya ini kita lihat atau tidak. Jadi kita menyaksikan peristiwa dia tidak sadarnya atau enggak. Kalau kita menyaksikan dia tidak sadar, kita sendiri, kita nggak bisa panggil bantuan, boleh kita tolong dulu selama 1 siklus, ya. Baru nanti setelah itu kita panggil bantuan. Tapi kalau kita tidak melihat dia kondisi mulai tidak sadarnya, kita harus apa? Ya langsung CPR. Kalau kita melihat dia tidak sadarkan diri, kita boleh minta tolong dulu, ya. Tapi kalau kita nggak melihat dia tidak sadarnya kapan, itu kita harus CPR, jangan panggil bantuan. Paham maksudnya? Ya. Kenapa kira-kira kalau kita logika? Ini kan hal yang logis juga. Kenapa kira-kira? Kalau kita nggak tahu, nggak sadarkannya kapan, kan mungkin aja lah udah lama, ya. Mungkin aja baru aja. Tapi kan kita selalu ambil kemungkinan terburuk. Ini sudah lama. Seperti kita ketahui kalau kita tidak sadarkan diri, jantung kita berhenti, artinya darah ini yang bersirkulasi ke tubuh kita ini kan juga berhenti, ya. Sedangkan organ-organ penting, terutama otak, itu kan memerlukan oksigen sebagai substrat energi. Nah, kalau otak nggak dapat oksigen selama 3 menit saja, apa yang terjadi? Apa deh? Ya, otaknya pasti akan mengalami iskemik sampai infark, ya kan? Dan sialnya sel otak yang mati itu tidak bisa regenerasi lagi, ya. Kan fungsinya nanti akan diambil alih oleh sel yang lain, ya. Sel neuron yang lain maksudnya. Tapi kalau yang iskemiknya ini luas, itu kan nanti pasti akan menimbulkan sequel, ya. Oke, pasien nanti bisa ROSC, tapi pasiennya nggak sadar, hanya vegetatif, kan itu akan menurunkan kualitas hidup pasien, ya. Jadi gitu. Kalau kita sendiri, kita melihat dia nggak sadar diri, kita boleh panggil bantuan dulu, tapi jangan sampai lebih dari 2 menit. Kalau misalkan kita nggak melihat pasien ini tidak sadar diri, kita harus langsung CPR. Tapi kalau kita di situ lebih dari 1 orang, 2 atau lebih, ya pastikan yang 1 orang nanti harus mencari bantuan terlebih dahulu. Kemudian teman yang lainnya melakukan bantuan hidup dasar, ya. Teriak minta tolong, aktifkan sistem emergensi, ya. Kemudian kalau misalkan di tempat-tempat umum, kalau ada AED dan perawatan emergensi segera diambil, ya. Suruh orang lain, ya, jangan kita fokus ke pasien, orang lain yang dia mengambil AED. Sudah ada yang pernah melihat AED, automated external defibrillator? Biasanya bentuknya apa namanya?
Kemudian langkah selanjutnya apa? Untuk pengenalan bahwa ini kardia crash atau enggak, maka kita harus cek nadi RW dan BTP yang secara simultan. Jadi nggak usah satu-satu, kan kita bisa. Pasien kan posisinya kan tidur kan, kita tidurkan supaya untuk mengecek nadi di kalau pada kondisi jatuh, curiga jatuh. Kalau dewasa di mana? Karotis, ya yang paling jelas dan paling gampang ditemukan. Ya dari penyakit Diana ini karena kontiloid, kita geser ke lateral kira-kira 2 cm ya. Diraba, ada nggak di karotis atau enggak? Kalau bayi gimana? Yang muda. Mana? Yang kecil nggak apa-apa. Oke. Kenapa? Karena bayi itu kan proporsi kepalanya lebih besar, lehernya lebih pendek. Untuk meraba kita agak susah. Yang paling ekspos adalah femoral. Ya. Kemudian kita sambil cek nadi, kita dengarkan suara nafasnya ada atau tidak, hembusan nafasnya atau tidak. Kemudian kita lihat perkembangan dadanya ada atau tidak. Itu kan bisa kita lakukan secara simultan. Dan ini tidak boleh lebih dari 10 detik untuk memastikan ada nadi dan nafasnya ini. Ya. Kalau kita ragu-ragu sudah 10 detik, kita anggap tidak ada. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan CPR. Ya. Jadi saat kita cek nadi dan nafas itu nanti akan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, nadinya ada, nafasnya ada. Ya kan? Nah, kalau seperti itu apa yang kita lakukan selanjutnya? Observasi saja. Ya kan? Cukup observasi, nanti tiap 2 menit kita cek ulang lagi nadi dan nafasnya ada atau tidak. Ya. Kemungkinan yang kedua, nadinya ada, tapi nafasnya tidak ada. Maka yang kita lakukan apa nanti? Ya, nafas sumberkan. Intinya kita memberikan bantuan yang mengalami gangguan. Nadinya ada, berarti nadinya tidak ada gangguan. Nafasnya tidak ada, nafasnya yang mengalami gangguan. Kita berikan bantuan nafas dengan ventilasi tekanan positif. Ya, caranya nanti kita bahas belakang. Ya, kemungkinan yang ketiga, nadinya ada, nadinya tidak ada, nafasnya juga tidak ada. Maka yang kita lakukan apa? CPR, FCP. Ya. Ini caranya kompresi dada, ya. Pasien posisinya harus supaya ya di alas yang keras. Jadi kalau pasiennya di atas bed, di bawah dadanya ini, di belakangnya ini harus kita kasih papan yang keras. Kalau di rumah sakit troli emergency itu biasanya ada mika ketik, dia karena berfungsi sebagai tutup juga, nah itu dimasukkan di belakang tubuhnya, ya supaya saat kita melakukan kompresi tidak ikut ke bawah pasiennya. Kan kalau di bed kan bednya kan lunak kan. Kemudian kita berdiri boleh di samping kiri atau kanan pasien, tidak masalah. Kemudian kita posisikan tumit tangan, jadi pakainya tumit tangan ya, bukan telapak tangan. Kita taruh di mana ini? Lower half sternum, setengah bagian bawah dari sternum. Ya, sternum kan dari manubrio sterni di sebelah ini sampai ke prosesi point, kira-kira tengahnya mana? Lah kita taruh yang paling bawahnya. Ya. Kemudian tangan yang satunya posisinya di
100 kali per menit itu seperti apa sih kecepatannya? 120 kali per menit itu seperti apa? Ya, di antara itu ya kecepatannya. Kemudian kedalamannya, jadi kita kedalaman kita menekan itu kira-kira kalau dewasa itu 5 sampai 6 cm. Kalau pada pediatrik 5 cm maksimal. Ya. Atau gampangnya sepertiga diameter anteroposterior dari kafum torak. Ya, kemudian kita harus memberikan recoil pada dinding dadanya. Jadi setelah kita menekan, nah, ada fase kita lepas. Ya, maksudnya kita lepas, tekanannya yang dilepas, bukan tangannya yang dilepas, tapi tekanannya kita lepas sampai dinding dadanya itu balik ke posisi semula, baru nanti kita kompresi lagi. Jadi jangan naiknya cuma setengah kita kompresi, naiknya cuma setengah kita kompresi. Karena nanti kalau tidak ideal sempurna, aliran darah balik yang masuk ke jantung itu tidak optimal. Akhirnya yang kita kompresi selanjutnya itu darahnya ya cuma sedikit, ya. Nah, kemudian minimizing interruption, jangan disela-sela dengan kegiatan lain yang tidak perlu. Jadi kalau RCP ya harus fokus RCP. Boleh berhenti kalau menolong kelelahan, atau memang waktunya cek nadi dan nafas. Ya. Jadi nanti kalau penolongnya banyak, usahakan bergantian setiap 5 siklus. Jadi kalau kompresi itu 30 kali kompresi, kemudian dilanjutkan 2 kali ventilasi. Ya. 1, 2, 3, 4 sampai 30, nanti baru 2 kali ventilasi. Itu namanya 1 siklus. Ya. Dan ini kita harus melakukan 5 siklus, nanti baru mulai evaluasi. Ya. Kemudian ventilasi sekarang. Nah, ventilasi tadi 30 kali kompresi, 2 ventilasi. Ya. 2 kali ventilasi ini juga jangan terlalu cepat. Kita berikan ventilasi, beri kesempatan untuk ekspirasi, baru dikasih ventilasi lagi, ekspirasi lagi, baru nanti mulai kompresi lagi. Ya. Kecepatannya ventilasi kalau misalkan nanti sudah di advance itu akan berbeda dengan saat di basic. Kalau di basic kan rangkaian 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi. Tapi nanti di advance kalau sudah terintubasi nanti jalan sendiri-sendiri. Kita bahas di belakang nanti ya. Ini caranya bisa menggunakan mouth-to-mouth. Ya, jadi sebelum kita memberikan ventilasi, kita harus membebaskan jalan nafas. Bisa etil, cip-lip, atau kalau ada kontraindikasi dengan cara jotras. Ya. Sebenarnya metode mouth-to-mouth atau mouth-to-nose itu sudah tidak dianjurkan sekarang ini. Karena kalau kita nggak yakin dengan pasiennya, pasien infeksius dan sebagainya, kan nanti akan berisiko untuk kita. Jadi yang disarankan menggunakan barrier device. Jadi kayak sumpuk, kayak masker, tapi nanti kita bisa tiup dari atasnya sini. Jadi kita nggak bersentuhan langsung, dan di sini nanti dikasih filter, ada HEPA filternya. Jadi udara kita ataupun udara dari pasien itu akan sama-sama tersaring. Ya. Kalau kita yakin aman, ya amin-amin misalkan saudara kita, ya kita mau tuman mau putus, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak kenal di luar, ya kalau nggak yakin aman, kita nggak perlu melakukan, nggak apa-apa kalau kita nggak punya barrier device. Kecuali misalkan sudah ada ambubek, back valve mesh, depositator, nah, itu kita bisa lakukan. Caranya seperti ini. Ini namanya CE maneuver. Jadi kita memberikan ventilasi positif sekaligus kita melakukan headfill dan chin lift. Ya. CE, posisi tangannya C, C-nya ini untuk menekan masker ke bawah, E-nya yang 3 jari ini untuk melakukan headfill dan chin lift. Kalau ini namanya VE maneuver karena tangannya membentuk huruf V. Ya. Ini jotras. Jadi kita melakukan jotras sambil memberikan ventilasi tekanan positif. Ya, misalkan pasien ada kontraindikasi kita melakukan headfill chin lift, misalkan pasien ada cedera servikal, ya, kita
kita buka alatnya, di sini biasanya udah ada petunjuknya, urutannya. Ya, kita pasang padnya, padnya ini ada 2, jangan sampai terbalik sesuai letaknya. Kemudian kabelnya dihubungkan ke defibrilator. Defibrilator kita nyalakan. Di sini juga ada switchnya, anak atau dewasa. Kemudian kita nyalakan. Nah, nanti selanjutnya kita tinggal mengikuti apa yang dikatakan oleh APD. Jadi enak sekali. Misalkan compression juga kita tinggal compression dan dia udah ada metronomnya. Saatnya kompresi. Nanti kompresi selesai 30 kali, dia nyuruh untuk ventilasi. Nanti saat evaluasi nadi nafas, dia sekaligus memeriksa EKG-nya. Nah, nanti kalau butuh defib, butuh shock, dia akan menyuruh kita untuk memencet tombol shock. Ya, jadi udah otomatis. Agak lebih mudah. Nah, kalau manual ini ada layarnya. Kalau yang AED tadi tidak ada layarnya. Ya. Jadi pada cardiac arrest itu hanya ada 4 kemungkinan gambaran EKG yang bisa muncul. Apa aja? Ini ventricular fibrillation, kemudian pulseless rhythm, yang 2 lagi apa? Asystole dan PEA, pulseless electrical activity. Nah, dari 4 gambaran itu nanti dibedakan menjadi 2, yaitu shock able dan non-shock able. Maksudnya shock able itu berarti terapinya adalah shock. Kenapa dilakukan shock? Karena ada suatu aritmia. Fungsinya defib ini kan untuk mengkonversi aritmianya ini supaya kembali ke sinus. Ya. Ini kan ada fibrilasi. Jadi ventrikelnya cuma bergetar aja. Dia tidak mengubah aritmik, tapi hanya bergetar aja. Bentuknya seperti ini. Sedangkan ventricular tachycardia dia memompa, tapi memompanya ini terlalu cepat dan hanya ventrikelnya, atriumnya tidak. Ya. Makanya cardiac outputnya pun juga tidak ada. Nah, ini bisa terlihat kalau kita membaca. Jadi saat nanti kita mengevaluasi nadi nafas itu sekaligus kita harus melihat gambaran gelombangnya. Kalau kita dapatnya VF atau VT, maka kita nanti harus melakukan defibrilasi. Tapi kalau PEA atau asystole tidak perlu, hanya CPR saja dan obat nanti epidemi. Ya. Nah, ini kalau PEA bentuk gelombangnya seperti ini. Ya, kalau asystole ya dia flat. Lihat aja. Ya, kalau pasien cardiac arrest, kalau misalkan kita bisa memasang IV line, kita segera pasang IV line karena nanti kita harus memasukkan obat-obatan seperti epinefrin. Kalau pasiennya VT atau VF, kita perlu memasukkan amiodaron. Ya, kalau IV nggak bisa, intraoseus. Ya, intraoseus itu kita pasang di tuberositas tibia. Jadi kita masukkan advokat sampai ke medulla tulangnya. Jadi ini hanya temporary saja sampai nanti IV-nya bisa terpasang. Ya, kemudian nanti di advance juga kita perlu memasang advance airway device. Boleh ETT, boleh dengan LM. Ya, kalau bisa ETT karena dia lebih efektif. Ya, dan memasang laryngoscopy intubasi pada pasien cardiac arrest itu paling mudah. Karena pasiennya sudah tidak memberikan perlawanan lagi dan kita nggak perlu memasukkan obat-obatan. Jadi istilahnya crash airway, kita langsung laryngoscopy, langsung kita masukkan ETT. Bahkan cek kanan kirinya sama, sudah ventilasi. Dan nanti kalau sudah terpasang ETT sudah tidak 30:2, tetapi berjalan sendiri-sendiri. Yang kompresi tetap kompresi 100 sampai 120 kali per menit. Yang ventilasi kita tetap ventilasi dengan frekuensi 10 kali per menit. Jadi tidak tunggu 30 baru ventilasi. Nah, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Baru setelah 2 menit kita cek nadi dan nafas. Jadi kuncinya evaluasinya itu setiap 5 siklus atau 2 menit. Ingat itu ya, nanti biar tahu ya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya dari situ, tapi di materi yang saya bagikan kemarin ada
Ya, cek kesadaran dengan cara ya. Nah, panggil, kita lihat pastinya sadar atau enggak. Kalau kelihatan enggak sadar, kita panggil Pak, Bu. Ya, itu kan merangsang verbal. Ya, dengan merangsang verbal. Respon enggak? Kalau enggak respon, kita rangsang nyeri. Ya, kalau nyeri enggak respon berarti pasiennya unresponsif. Maka langkah kita selanjutnya adalah memanggil bantuan, aktifkan sistem emergensi, ya. Kemudian ambil AED kalau ada, dan langkah selanjutnya apa tadi? Cek nadi nafasnya, ya. Ada atau tidak? Maksimal berapa detik? 10 detik, ya. Tapi seperti yang saya bilang akan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama yang paling baik, nadi ada, nafas ada, maka kita hanya monitor aja, observasi aja. Tapi setiap 2 menit kita tetap cek ulang nadinya. Ya, kalau misalnya perlu kita posisi mantap, boleh posisi mantap. Ya, kalau nggak ada kontraindikasi, supaya kalau misalkan ada saliva, dia tidak menghalangi airway. Kalau posisi mantap itu, tahu kan posisi mantap? Recovery position. Ya. Kemungkinan yang kedua, dia tidak ada nafas, tapi nadinya ada yang sebelah kanan ini. Maka yang kita lakukan apa? Ventilasi tekanan positif, berikan bantuan nafas dengan frekuensi berapa? 10 kali per menit selama 2 menit. Setelah 2 menit ngapain? Evaluasi. Apa yang dievaluasi? Nafasnya aja, nadinya juga. Tetap yang dievaluasi adalah nadi dan nafasnya. Bisa aja dalam tempo 2 menit itu dia mengalami kardiak arrest. Awalnya enggak, tapi habis itu kardiak arrest. Jadi tetap yang dievaluasi adalah nadi dan nafas. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ya, tidak ada nadi atau tidak ada nafas. Di sini disebutkan nafas gasping ini dianggap tidak ada nafas. Tahu gasping? Enggak. Gasping itu nafasnya kalau orang Jawa bilang senek kemis, ya. Jadi enggak adekuat. Ya. Itu dianggap tidak ada nafas. Maka kita harus segera mulai CPR. Ya. 30 kali kompresi, 2 kali ventilasi. Itu kalau pasiennya dewasa, baik 1 penolong ataupun lebih. Rasionya 30 banding 2. Kalau anak-anak sama atau beda? Kalau 1 penolong berapa anak? 1 30 banding 2, sama kayak dewasa. Tapi kalau penolongnya 2 atau lebih baru 15 banding 2. Ya, jangan lupa ya. Dewasa berapapun penolongnya sama. Tapi kalau anak-anak 1 penolong 30 banding 2, 2 penolong atau lebih 15 banding 2. Ya, kita lakukan selama 5 siklus. Setelah 5 siklus, apa yang kita lakukan selanjutnya? Evaluasi lagi nadi dan nafasnya. Kalau misalkan nadinya nggak ada, nafasnya nggak ada, CPR lagi. Kalau misalkan nadinya ada, sudah muncul, nafasnya belum ada, bantuan nafas aja yang kita berikan. Tapi kalau misalkan nadinya ada, nafasnya ada, sudah muncul semua. Ya, observasi, ya. Tuh, sampai nanti bantuan yang lebih ahli tiba. Kalau sudah ada AED, maka kita segera menyambung ke AED. Nah, nanti akan ada 2 kemungkinan, yang shockable atau non shockable. Kita lihat di angka selanjutnya. Nah, ini sudah yang namanya advanced life support. Jadi kalau ini bukan hanya menggunakan tangan kita aja. Kan tadi kalau basic life support kan kita hanya menggunakan tangan kita aja kan, bagian tubuh kita. Tapi kalau di sini kita sudah mulai memberikan defibrilator,